Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian pendidikan. Saya Aditya Priyandaru dengan NIM 2001661 dan rekan saya yang bernama Rizal Ahmad Hadiwijaya dengan NIM 2001299, lalu Syifa Aulia dengan NIM 2008369, dan yang terakhir Ilham Firdaus dengan NIM 2007852. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memaparkan pokok-pokok pembahasan yang telah didiskusikan oleh kelompok 2. Yang pertama ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Yang ketiga, pengertian pendidikan secara luas. Dan yang terakhir, pengertian pendidikan secara alternatif. Pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita, terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan. Juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar dan hakikatnya. Karena itu, benarlah kalau dikatakan bahwa setiap orang yang terlihat dalam dunia pendidikan sepatutnya lah selalu merenungkan makna dan hakikat pendidikan, merefleksikannya di tengah-tengah tindakan atau aksi sebagai sebuah refleksinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang pengertian pendidikan akan dijelaskan oleh saya, Syifa Aulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang selanjutnya ada menurut Martinus, pendidikan adalah upaya menolong anak-anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Yang selanjutnya yaitu Ahmad Marimba. Pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik, di mana proses ini menghasilkan perkembangan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Lalu ada pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan dalam arti sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Dalam pengertian sempit, pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik dari suatu lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau disengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Diartikan sekolah atau pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Hadiwijaya dengan NIM 2001299. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian pendidikan secara luas. Pendidikan secara luas atau makro adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan hidup atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala sesuatu situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial.
dan lingkungan fisik berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat atau lifelong education. Karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja atau pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Yang keempat, pendidikan berlangsung bagi siapapun, tiap individu, anak-anak ataupun orang dewasa, siswa ataupun mahasiswa ataupun bukan siswa, atau mahasiswa dididik atau mendidik diri. Yang ketiga, yaitu pengertian secara alternatif. Pendidikan alternatif adalah segala macam pendidikan yang beda dari bentuk pendidikan tradisional. Jadi di model pendidikan alternatif tidak terikat sama satu sekolah dan biasanya kurikulumnya pun disesuaikan, tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Menurut Jerry Mills, pendidikan alternatif juga dapat dikorekkan dalam 4 bentuk, yaitu sekolah publik pilihan atau public choice. Yang dimaksud dengan sekolah publik pilihan adalah lembaga pendidikan dengan yang dimaksud dengan sekolah publik dengan biaya negara atau biasa kita sebut sekolah negeri yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program reguler atau konvensional, namun mengikuti tetap sejumlah aturan buku yang telah ditentukan. Contoh sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau kontropendensi atau jarak jauh. Kondisi sekarang adalah SMP terbuka, SMU terbuka, dan universitas terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Firdaus dari kelas PTMA kelompok 2 Pendidikan Pancasila dengan NIM 27852. Di sini saya akan melanjutkan lembaga pendidikan untuk siswa yang bermasalah. Sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Pengertian siswa bermasalah di sini meliputi mereka yang tinggal kelas karena lambat belajar, nakal atau mengganggu lingkungan yang sedang ada di kelas, korban penyalahgunaan narkoba. Macam-macam pendidikan alternatif yang kali ini mempunyai jenis bentuk dan program yang sangat beragam, termasuk di dalamnya program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren dan sekolah minggu. Kedua ada lembaga pendidikan bercirikan keterampilan fungsional seperti kursus atau magang. Ketiga ada lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman anak-anak. Sekolah atau lembaga swasta atau independen. Macam-macam pendidikan alternatif yang kali ini mempunyai jenis bentuk dan program yang sangat beragam, termasuk di dalamnya yang pertama ada program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren dan sekolah minggu. Kedua, lembaga pendidikan bercirikan keterampilan fungsional seperti kursus atau magang. Ada lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman anak-anak. Kayak di atasnya ini sama. Yang terakhir ada pendidikan rumah. Pendidikan rumah atau homeschooling termasuk dalam kategori ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah, misalnya dari kakak ke adik, orang tua ke anak, antar sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Terima kasih.